Mengenal bahaya microslip selama berkendara dan cara mencegahnya. Halo rekan-rekan premisis, apa kabar? Jangan lupa ya untuk selalu mengutamakan safety first. Pada video kali ini, Premises Consulting bersama GoSafe Academy akan membahas tentang bahaya microslip selama berkendara. Apa sih microslip itu? Microslip adalah durasi tidur yang sangat singkat dengan rentan waktu kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, banyak pengendara yang tidak sadar bahwa diri mereka sempat terlelap. Karena masih dari sumber yang sama, menjelaskan bahwa otak manusia baru akan menyadari sesi tidurnya setelah 1 menit. Yang mengerikan lagi, faktanya apabila seorang pengendara kehilangan kesadaran 3 detik saja dengan laju kendaraan 96 km per jam, maka kendaraan tersebut bisa keluar jalur hingga kurang lebih 100 meter. Jadi tidak heran jika microslip benar-benar menjadi ancaman bagi setiap pengendara. Karena Anda bisa hilang kendali dan kendaraan pun tidak terkontrol hanya dalam sepersekian detik. Apa penyebab microslip? Microslip dapat disebabkan karena berbagai faktor seperti kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas, kondisi jalan yang monoton seperti jalan tol, akibat efek dari obat-obatan tertentu atau penyakit tertentu seperti obesitas, gangguan cemas, dan penyakit lainnya. Microslip dapat diidentifikasi dengan melihat tanda-tanda ataupun gejala awal seperti merasa mengantuk dan terus menguap, sulit berkomunikasi dan memproses informasi, tidak sadar telah melamun atau tertidur, merasa kaget karena tiba-tiba tersadar, dan lain-lain. Namun jangan khawatir, karena kami akan memberikan 5 tips sederhana yang bisa Anda lakukan sebelum memperdalamnya di Defensive Driving Training. 1. Menjunjung tinggi safety first. Tips berkendara dengan aman yang pertama adalah menjunjung tinggi safety first. Ketika Anda menyayangi nyawa Anda dan tidak menyepelekan situasi di jalan raya, maka Anda akan lebih bijak dalam memutuskan apakah Anda sanggup dan siap berkendara atau tidak. Pastikan sebelum berkendara kondisi Anda sehat dan prima. Selain itu, gunakan selalu seat belt dan jangan lupa mengunci pintu mobil demi memberikan proteksi maksimal di jalan raya. 2. Memperhatikan sekitar. Tidak semua kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian korban. Pengendara lain yang lalai juga bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang taat berlalu lintas. Maka dari itu, pastikan untuk memperhatikan kondisi sekitar selama berkendara melalui kaca spion selama 20-30 detik. Selain itu, perhatikan juga area blind spot, terutama bagi pengendara kendaraan besar seperti truk, bus dan gandengan, serta kendaraan sejenis. Blind spot adalah area buta yang tidak terjangkau oleh indera penglihatan dari pengendara, sehingga pilihan satu-satunya adalah dengan ekstra berhati-hati dan memahami jarak aman blind spot lebih baik lagi di setiap kendaraan. 3. Selalu jaga jarak. Perhatikan jarak aman setiap kali Anda berlalu lintas. Karena dengan berada di jarak aman, Anda dapat menghindar apabila kendaraan di depan Anda mendadak berhenti atau adanya kendaraan lain yang tiba-tiba menyalip dari arah belakang. Sebagai contoh, apabila kendaraan Anda melaju pada kecepatan 100 km per jam, maka jarak amannya adalah 100 meter. Dan jarak minimal bisa didapatkan dari 100 meter dikurang 20 meter yaitu 80 meter. Jika teori ini sulit diterapkan,
Masih ada satu cara mudah lain, yaitu dengan memastikan bahwa Anda bisa melihat roda belakang kendaraan di depan Anda. Jika roda belakang kendaraan di depan Anda tidak terlihat, bisa diasumsikan bahwa kendaraan Anda sudah terlalu dekat dengan kendaraan di depannya. 4. Kurangi kecepatan dan fokus. Selain faktor mengantuk dan kelelahan, kecelakaan lalu lintas juga bisa disebabkan oleh kecepatan kendaraan di atas batas aman yang telah ditetapkan, yaitu 40 km per jam untuk rute dalam kota dan rata-rata 80-100 km per jam di jalan bebas hambatan atau tol. Selain itu, konsentrasi penuh selama berkendara dan menghindari distraksi seperti menggunakan smartphone atau bertelepon wajib dilakukan untuk memaksimalkan keamanan dalam berkendara. 5. Identifikasi bahaya. Tentu kita semua sepakat bahwa tidak ada yang ingin mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, pada situasi tertentu yang tidak bisa dihindari, pilihlah bahaya dengan risiko yang paling rendah. Oleh karena itulah mengapa mental dalam berkendara juga sama pentingnya dengan pengetahuan akan rambu-rambu lalu lintas maupun peraturan lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda sedang berada di jalan bebas hambatan dan merasa mengantuk ataupun merasa ada yang tidak beres dengan kendaraan Anda, sebaiknya pilihlah untuk melipir di bahu jalan secara perlahan dengan mengurangi kecepatan dan berpindah jalur. Bahu jalan di jalan tol dapat digunakan untuk berhenti sejenak jika situasinya benar-benar darurat. Jangan lupa untuk nyalakan lampu hazard selama kendaraan berhenti, lalu pasang segitiga dengan jarak minimal 30-50 meter di belakang kendaraan, dan jangan berkeliaran di sekitar kendaraan Anda. Tetap sangat disarankan untuk mencari rest area sebagai tempat beristirahat yang lebih nyaman dan aman dari bahaya lalu lintas maupun tindak kriminal lainnya. Itulah bahaya microslip selama berkendara dan cara penanganannya agar Anda selalu aman dan selamat sampai tujuan. Anda bisa mempelajari ilmunya yang lebih mendalam lagi dengan mengikuti Defensive Driving Training bersama GoSafe Academy dari Premises Consulting. Cukup masuk ke website www.trainingcenter.events atau WhatsApp ke nomor berikut untuk cari tahu jadwal training terdekatnya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga video ini jika Anda rasa informasinya bermanfaat. Dan kalau Anda punya pertanyaan lain atau mau request topik tertentu, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!